10 keterampilan penting setelah masa new normal ini, dan seterusnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Kapan sih pandemi ini akan berakhir? Semua orang bertanya-tanya. Kita tahu bahwa pada akhirnya pandemi ini akan selesai. Tapi yang lebih penting, dari selesainya pandemi ini, apakah yang Anda pelajari? Sebenarnya, ketika pandemi berlangsung, ini adalah mumpung di mana kita slow down. Bisa dipakai untuk menguasai skill yang penting di masa-masa mendatang. Nah, apakah Anda sudah melakukannya? Nah, apa saja? Yuk kita belajar dari hasil riset dan kata para pakar soal 10 keterampilan penting di masa sekarang serta masa depan. Sebagai pembanding saja, di akhir tahun 2018 lalu, World Economic Forum pernah menyebutkan 10 keterampilan penting yang akan dibutuhkan hingga 5 tahun mendatang. Yakni 1. Complex problem solving, 2. Critical thinking, 3. Creativity, 4. People management, 5. Coordinating with others, 6. Kecerdasan emosional atau EQ, 7. Judgment and decision making, 8. Service orientation, 9. Negotiation, dan ke-10 cognitive flexibility. Tapi dari berbagai kajian para pakar dan pembelajaran penting masa sekarang hingga 10 tahun mendatang, kita tahu bahwa ada sekitar 10 keterampilan yang penting yang ternyata sangat diperlukan pada saat kita menghadapi pandemi dan juga akan sangat penting di masa-masa mendatang. So, siapkah belajar? Apakah ke-10 keterampilan penting itu? Nomor 1 adalah adaptability and change. Ini keterampilan penting dan masuk nomor 1. Pertanyaannya, mengapa penting? Alasannya karena laju perubahan akan semakin cepat. Perubahan makin luar biasa dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan cepat akan semakin diperlukan. Adaptability dan change mencakup kemampuan beradaptasi seperti bunglon yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Juga kemampuan mengantisipasi perubahan dan keadaan yang tidak biasanya. Dan juga kemampuan buat unlearn, yakni melepaskan dan melupakan apa saja yang ternyata sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Kedua, finance and asset management. Ingatkah pada masa pandemi dan saat krisis banyak yang shock ketika pendapatannya harus dikurangi karena nggak terbiasa dan nggak siap. Kedepannya kita akan dituntut makin cerdas kelola keuangan dan aset kita. Ini bukan bicara soal berapa banyak yang kita dapatkan. Seperti kata pepatah, bukan seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu tabung atau invest. Itulah yang penting. Intinya bagaimana kelola keuangan dengan baik dengan apa yang didapat. Dan yang terpenting adalah investing skill yang mencakup bagaimana cara membeli aset atau menginvestasikan keuangan kita secara cerdas. Ketiga, physical and mental health. Ingatkah Anda, gara-gara persoalan kesehatan muncullah masalah pandemi dan orang ternyata harus di lockdown sampai berbulan-bulan lamanya. Juga banyak kematian yang seharusnya tidak perlu jika kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi mengapa ini penting? Pepatah mengatakan, kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan semuanya tidak ada gunanya. Atau ada yang bilang, manusia bekerja setengah mati mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang. Lalu membayar dengan segala uang yang ia miliki untuk mendapatkan kesehatannya lagi. Inilah keterampilan ketiga yang harus kita sadari dan kuasai, yakni menyangkut kesehatan diri kita. Bukan hanya fisik loh, tapi juga kesehatan mental. 4 adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Belajar dari pandemi, kita harus bekerja dari rumah, tapi harus tetap terkoneksi. Tapi justru di era sekarang muncul harapan.
High tech, high touch. Itulah yang pernah dikatakan futurolog John Naisbitt. Mengapa penting? Inilah era collapse, era networking, dan termasuk juga kemampuan kita dalam melayani orang, kemampuan berempati yang semuanya tidak tergantikan oleh yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Termasuk juga di sini adalah yang namanya social intelligence, kecerdasan sosial, yakni yang mencakup bagaimana kita bisa bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Kelima, yakni adversity quotient atau grit. Adversity quotient atau grit terkait dengan kecerdasan menghadapi tantangan dan bertumbuh setelah melewati berbagai tantangan dan kesulitan. Juga ada grit, yakni bagaimana menghadapi kesulitan untuk jangka panjang. Kecakapan ini juga mencakup yang namanya stress management atau juga yang namanya resilience, yakni daya mantul kembali setelah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal lainnya adalah perseverance atau kegigihan kita untuk terus melakukan sesuatu sampai selesai meskipun menghadapi banyak kesulitan dan masalah. 6. Digital literacy and technology savvy. Saat pandemi, banyak yang terkaget-kaget karena tidak tahu soal digital dan tiba-tiba terpaksa harus jadi online, khususnya bisnis online. Jadi kenapa keterampilan ini akan menjadi semakin penting? Alasannya karena orang akan semakin malas, jarak jauh, macet, dan orang ingin lebih mudah. Akhirnya solusinya ke online. Keterampilan ini mencakup digital literasi, artinya tahu soal digital dan apa saja hal terbaru. Paling enggak menguasai dan enggak gaptek. Termasuk juga soal optimizing digital and technology feature. Jadi bisa mengoptimalkan serta tahu apa saja fitur-fitur yang tersedia dalam perangkat digital. Dan jangan lupa juga ada yang namanya digital wellness, yakni mampu menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kesejahteraan. 7 adalah creativity and innovation. Tidak diragukan lagi, ini adalah keterampilan yang terus-menerus disebut di setiap masa. Intinya, bagaimana kita berpikir dengan pola baru, cara baru, dan mencari terobosan. Ingatlah, perubahan terjadi dengan sangat cepat dan orang tidak boleh berada di dalam comfort zone-nya. Setelah berubah, dia harus terus-menerus mencoba dan mencari ide yang baru. Coba acara baru, pendekatan baru, produk baru. Kedelapan, yakni data analytic and data mining. Keterampilan ini bicara soal bagaimana kita bisa menganalisa data dan bagaimana memanfaatkannya. Mengapa keterampilan ini menjadi sangat penting? Alasannya sederhana. Makin lama kita melihat makin banyak hoax. Begitu juga kita lihat data dan informasi ada di mana-mana. Tapi belum tentu menjadi pengetahuan yang berguna. So dengan keterampilan ini kita bicara soal bagaimana caranya kita menambang data itu sehingga menjadi sesuatu yang berguna. Kesembilan adalah marketing and branding. Ini bicara soal kemampuan untuk menjual baik barang, produk, hingga diri kita sendiri. Ini juga terkait dengan kemampuan membangun suatu brand sehingga orang tahu dan mau mencari kita. So, mengapa ini penting? Alasannya karena makin dikatakan persaingan itu akan semakin red ocean, berdarah-darah dan makin kompetitif. Jadi bagaimana membuat diri kita outstanding dan berbeda dan menonjol. Itulah sebabnya keterampilan ini menjadi sangat penting. Belum lagi ditambah situasi sekarang, yakni serba online. Toko bertaburan secara online sehingga sangat perlu bagi kita untuk membangun brand kita sehingga orang lain ingat dan mau mencari kita. Akhirnya adalah self and team leadership. Intinya kepemimpinan baik diri maupun orang lain. Kita buktikan bahwa kita memotivasi diri dan juga memotivasi dan kerjasama dengan orang lain. Mengapa keterampilan ini menjadi sangat penting? Pertama-tama, orang pada dasarnya harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Ia harus buktikan dirinya bisa berhasil, baru bisa sukses memimpin orang lain. Di sisi lain, ke depan orang semakin dituntut harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Dan kalau mau luar biasa, ia harus bisa bekerja di dalam tim. So kesimpulannya, di masa pandemi serta setelah pandemi ini,
kita harus beranikan diri. Sadari apa yang kita ketahui dan pelajari tidak lagi mencukupi. Maka kita harus terus bertumbuh. Kadang-kadang harus berpeluh untuk terus maju. Abaikan kata-kata negatif yang tidak konstruktif dan jangan jadi sensitif. Dan nilailah hidupmu dari kemajuanmu, bukan keberhasilanmu. Sehingga setiap hari kita tahu dan yakin bahwa kualitas diri kita makin bermutu. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.